pasukan untuk menghadapi kalau ada ancaman ada dari luar maupun dari dalam. Jadi bela negara banyak bisa dilakukan untuk bagaimana kita harus bela negara. Kadang-kadang juga udah banyak menyampaikan tentang bukan hanya mau angkat senjata mau perang. Ibu saya hadir di sini. Pramuka, ya. Saya tinggal di Halim, ya, di komplek TNI Halim. Oke, lanjut. Ini video, kita lihat, ya. Saya nyantai ya, karena kalau kita terlalu tegang, ini ceramah, bukan pendidikan dan latihan sampaikan Pak Danin. Nanti ada mau diklat, boleh? Gak apa-apa, kan udah selesai Pak Jokowi. Tapi masih ada arahannya yang pernah kita dengar. Kita sudah berkembang multidimensi, tidak lagi ancaman fisik. Ini dia membahas tentang bela negara. Jadi standar bahan bela negara, bukan politik. Di Bekasi saja, bukan. Saya ingin menegaskan lagi bahwa pemerintah bersama dengan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya sistematis untuk mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara ini makhluk hidup saja, dia mau hidup dia harus membela, menjaga diri, cari makan untuk hidup. Apalagi manusia. Yang kedua, apa yang harus dibela oleh negara? Yang dibela negara kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, siapa yang bela negara? Ya ada semua kita yang bela negara. Coba bayangkan sekarang Uni Soviet lawan Ukraina, harus dipersiapkan untuk kalau ada ancaman, mudah-mudahan tidak. Kalau aman kan satu lahir kita diajak kalian makan-makan, ya kan, ngopi. Lanjut Mas. Ini sejarah. Ada yang pernah belajar sejarah. Jadi sejarah ini tidak boleh ditinggalkan. Ada bapak-bapak ada, karena adanya sejarah. Iya, kalau nggak ada sejarah, banyak yang harus bisa diambil hikmahnya. Dia pantang menyerah, orang tua kita dulu berperang. Itu sudah bela negara. Nikah di komando dia sudah bela negara. Belum ada dasarnya regulasi, nggak ada. Wih, dia udah bela negara. Nyawa terbangnya, hartanya untuk bela. Banyak kan sejarah yang lain. Lanjut. Coba diputar. Ini contohnya, mengingatkan kita. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Hari-hari pramuka kan masih belajar kan tentang sejarah. Menyatakan Penting. kemerdekaan Indonesia. Nanti kalau Pak Amir mati dan lain-lainnya mendapat sumbangan, ada pada rusuh. Ya. Dan lain-lain. Ya, waktunya ya. Kemudian berikutnya, ini adik-adik pramuka suka komentar. Dia pernah bilang tuh, perjuanganku lebih mudah kalau mengusir penjajah. Dia lebih mudah mengusir kalau mengusir penjajah. Kalau dia sekarang perjuanganmu akan lebih sulit karena itu lebih sulit karena nggak tahu. Kalau luar negeri lawan kan nggak tahu Pak. Oke lanjut. Waktunya terus jalan. Ya kemudian Bapak Ibu akan hormati. Ini kondisi bangsa kita. Begitu besarnya penduduknya saja ya sudah 200. Ininya juga nih, coba budaya, suku, agama, bahasa begitu banyak. Jadi kita agama ini harus dijaga dengan baik karena itulah memperkuat persatuan kita. Kekuatan bangsa Indonesia dengan keberagaman. Oke lanjut. Ada binika tunggal ika. Jangan sampai Bapak bilang, oh nggak ada budayanya daerah saya. Ini contoh saya ambil jangan sampai ya. Jadi begitu keberagamannya. Mungkin di Kota Bekasi toleransi, keberagaman harus kita jaga. Karena kalau pecah seperti ini membawa suku sangat berbahaya. Karena kita dengar di Surabaya orang
di Surabaya kacau, orang mau keluar takut. Oke, lanjut Pak, betul. Ya. Ini kalau saya ngoceh terus nanti ini jadi kacau. Ini keberagaman, toleransi, ya toleransi. Kan ada kita toleransi. Mereka satu rahim Indonesia. Kalau ada yang nanti mau kopi silahkan ada kopi. Ya, nggak mungkin jangan. Ya. Itu saya kami yang berikut nggak ada. Mari kita berdoa sesuai keinginan kita. Dulu ada lagi yang mau agamanya orang. Gimana nggak rusuh? Urus agama, mari kita ibadah sesuai agama. Iya. Lanjut, ayo. Jangan dulu deh. Balik. Nah, ini harus kita oke. Sekarang kondisi kemajuan teknologi. Teknologi begitu maju. Selamat datang pemuda Pancasila, silakan. Kemajuan teknologi begitu mempermudah kita. Mau naik gojek apa mau naik mobil tak perlu naik mobil. Tidak cari parkir. Nah, media sosial. Pengguna media sosial tuh ada berapa ini? Berapa juta? Mungkin ada yang 2 HP-nya, ada 3, ini baru 1. Begitu besarnya pengguna. Tinggal kita bagaimana dampak positif sama negatifnya kita. Iya. Sekarang ada undang-undang IT untuk bermedia sosial. Adik-adik pramuka ada aturannya. Siapa yang mengirim berita? Ibu betul. Ya. Ya, berita-berita menyebar berita bohong bisa dihukum. Ya. Mungkin ada yang sudah pernah mengirim, kok saya nggak dihukum? Ya, mungkin pihak aparat kepolisian. Ada mau kemana dia tahu. Siapa yang mengirim berita bohong? Fasilitator bela negara. Ajar. Bolehkah mengajar? Mau di perguruan tinggi, mau di mana? Kalau dia sudah ikut, ya, fasilitator bela negara selama 15 hari. Tapi kalau ada yang mau ikut, tidak bersurat saja ke Kabadiklat Kemhan di Rumpi Bogor. Tapi tidak bisa diwadahi langsung semua karena seluruh kementerian dan lembaga mau ikut. Biar dia memberikan pencerahan di tiap-tiap instansinya. Lanjut Mas. Kalau ada ngantuk saya cepat. Kemudian, ya, pramuka jangan ngantuk pramuka. Gimana mau bela negara? Baru pulang camping katanya. Saya baca kemarin pramuka dia diklat bela negara 2 hari 1 malam. Pramuka SMP. Jadi FKBN Kota Bekasi kerjasama sekolahan. Dia dimasukkan di diklat. Dia diajari mandiri, tidak boleh ikut orang tuanya. Menginap di situ selama 2 hari semalam. Itu nanti bisa FKBN Kota Bekasi kerjasama sekolah. Ini baik. Tidak ada orang melarang bela negara. Mau bupati mau pak. Kayak siapa tadi Kespan ini. Kalau dia tadi tidak mendukung saya bisa laporkannya. Dia datang sangat berterima kasih ke FKBN Kota Bekasi. Kemudian Bapak Ibu yang menghormati, di dalam undang-undang tadi yang mana keikutsertaan warga negara, usaha bela negara ada 4. Ikutsertaan warga negara kita itu warga negara. Yang pertama pendidikan kewarganegaraan. Jadi di kampus sekarang ospek, sekarang diganti MOS, masa orientasi siswa. Diberikan ini pembinaan kesadaran bela negara selama 7 hari. Jadi ada metode kelas, ada metode diklat di kampus. Kalau kampusnya tidak melaksanakan bela negara sesuai aturan, dia tidak mendapatkan nilai kredit poin kampus itu. Makanya dia berubah kampus untuk bela negara. Mahasiswanya tidak ikut, dia tidak terus diikutkan dulu MOS untuk bela negara.
Jadi Bapak mati ada 4 poin. Yang kedua, ada laksami seperti komponen. Mungkin pernah dengar ya Bapak ya. Tahun ini penerimaannya di IKN 1.000 orang. Tahun depan 2.500 tahun depan. Wilayahnya belum saya tahu, tapi berbeda-beda yang dilakukan. Lanjut. Apa bela negara? Bagaimana implementasi? Coba lanjut. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku selaku warga negara, ya. Mau saya perorangan, mau kelompok, dalam menjaga kedaulatan yang berdasarkan Pancasila, undang-undang dalam berjalan kelangsungan dan rancang. Ya. Jadi saya lihat tadi Pak Kasbi juga bilang bahwa itu ada orang diundang yang tidak hadir. Hal kecil, mungkin kita, bersih, jaga sampah, jaga kebersihan. Mampu nggak kita? Insya Allah mampu lah. Itu bernilai ibadah. Lanjut Mas. Tadi sudah sampaikan bela negara. Ada 2 bentuk, ada diklat, ada sosialisasi. Nah kalau ada mau diklat, boleh, kita boleh. Ya. Apakah kemarin pemuda Pancasila diklat juga? Saya Salam bela negara. Bela negara. Adik-adik pramuka, ya. Nanti kalau ada pramuka mau ikut upacara bela negara, nanti kepala sekolahnya juga tetap ambil, nanti kita ikutkan hari bela negara. Mungkin Pak Prabowo jadi dulu. Ya, tanggal 19 Desember. Saya undang dipakai juga sudah. Tinggal mungkin orang enggak. Saya di sini saya juga ada kuat ngomong. Ya, makasih. Belum. Oh, tadi. Itulah tadi. Kemudian berikutnya, saya berbangsa bernegara. Saya coba Pak Cahyo dan teman-teman hari libur. Saya juga bersama keluarga. Ya, sama tadi kan bela Negara. Yang ketiga, setiap Pancasila para Pancasila Indonesia. Pancasila kumpulan nilai norma berdasarkan silsilah. Ini tidak terbantahkan kita. Dasar negara kita Pancasila. Tinggal negara. Banyak yang bisa kita lakukan dan berkorban. Ada orang naik motor bertanya jalan apa, kita tunjukkan itu sudah diapain sekali. Mungkin di Jakarta sebenarnya tidak seperti itu, ada juga duduk yang salah macam-macam. Banyak yang bisa kita lakukan Pak untuk mengaktualisasikan nilai bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari, mau di sekolahan, mau di mana, timbulkan rasa empati. Kan tidak ada yang meraih kita kalau timbulkan nilai positif, malah kita yang mendapatkan nilai ibadah bela negara. Tadi sampaikan pada ini bukan hanya data, itu tadi menunjukkan saja jangan sudah bela negara. Ini kita gerakan wajib bela negara. Besok saya ke Tasik, ada cara di Tasik, berusaha. Ini perlu tahu. Jadi nanti kalau orang luar bertanya, ibu bisa jelaskan. Ada sertifikat diklat, ada untuk sosialisasi seperti saya. Jadi regulasinya bela negara lengkap. Lanjut, saya mau perlihatkan. Ini pakaian. Ini ada aturan regulasinya ditangani oleh Pak Menteri. Jadi kalau belum jadi kader, tidak boleh pakai ini. Tapi saya sampaikan bentuknya bela negara diklat sama sosialisasi seperti ini. Kalau nggak muda itu nggak boleh pakai baju dilarang karena ada regulasinya. Lanjut,
Ini coba bayangkan, kainnya aja diatur, kain makanya. Ya, ada aturannya. Kita nggak. Ya. Lanjut. Kenapa saya bilang ini lambang logo bela negara? Ini lambangnya. Tangan kanan. Jadi nanti kamera yang ada bisa menjelaskan. Jadi saya tidak mau menyampaikan sepotong. Jadi nanti kalau jalan keluar menggunakan pakaian apa rumah ada yang bertanya silahkan dijawab. Ada regulasi. Lanjut. Brigade bela negara. Ini yang boleh pakai setelah tadi itu jadi kan? Aduh. Kayak bapak yang pakai boleh pakai. Minta maaf saya nggak bisa berbicara. Karena itu kan harus besar. Oh ini mati ada sama silakan. Ya, lanjut. Ada kartu anggota kader bela negara. Dikeluarkan Bank Mandiri berbentuk ATM. Ada duitnya. Kalau mati awal ya. Bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera.
sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera.